Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Nah, jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebedah salah satu laga paling krusial di grup B Piala Dunia 2026. Kanada ngelawan Qatar di BC Place, Vancouver. Sebagai analis, saya selalu penasaran sama cerita yang bersembunyi di balik angka-angka statistik. Dan percayalah, pertandingan yang satu ini punya lapisan taktik yang luar biasa menarik. Kita bakal kupas tuntas strategi kedua tim, melihat angka-angka gila dari laga pembuka mereka, dan nyari tahu apa yang harus dilakukan kedua pelatih buat ngunci 3 poin. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Ini bukan sekedar pertandingan fase grup biasa, teman-teman. Ini murni soal mengukir sejarah. Kenapa? Karena kedua negara ini datang ke turnamen dengan rekor kekalahan 100% di panggung Piala Dunia. Kanada udah nyoba 7 kali tanpa hasil, cuma Honduras sama Mesir yang punya rekor tanpa kemenangan lebih panjang dari mereka. Di sisi lain, Qatar juga masih mati-matian nyari kemenangan bersejarah pertama mereka. Jadi taruhannya ini benar-benar masif. Motivasi mereka di lapangan nanti bukan cuma soal lolos grup, tapi murni soal harga diri dan kebanggaan nasional. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realita matchday 1. Sebelum kita prediksi apa yang bakal terjadi di Vancouver, kita wajib banget ngelihat performa mereka di laga pembuka kemarin. Keduanya memang sama-sama seri di matchday 1, tapi dari statistik ini perbedaannya kerasa kayak bumi dan langit. Kanada itu ibaratnya sang agresor waktu ngelawan Bosnia. Mereka dominan banget, pegang bola sampai 61%. Tapi yang bikin saya geleng-geleng kepala itu angka expected goals atau XG kebobolan mereka dari open play, cuma 0,02. Buat kalian yang ngikutin data sepak bola, ini artinya Kanada benar-benar mencekik lawan sampai Bosnia nyaris nggak punya peluang sama sekali. Terus gimana dengan Qatar? Nah, mereka main dengan blok dalam. Dan jujur aja, mereka super beruntung bisa selamat. Lawan Swiss, XG kebobolan mereka itu nyentuh angka 3.2. Secara normal, dengan angka segitu, sebuah tim udah pasti kebobolan 3 gol. Mereka cuma selamat berkat gol bunuh diri Swiss di menit ke-94. Jadi, Kanada itu proaktif, sedangkan Qatar sangat reaktif. Kalau kita lihat metrik Qatar di tabel ini, sebagai analis, lampu merah langsung nyala buat saya. Lihat aja, Qatar itu ada di peringkat paling bawah di grup B untuk hampir semua metrik serangan. Bayangin, cuma 6 kali tembakan, 32% penguasaan bola, dan yang paling bikin khawatir, mereka cuma punya 8 sentuhan di kotak penalti lawan. Angka-angka ini jadi bukti telanjang betapa pasifnya taktik Qatar. Mereka benar-benar cuma nunggu di belakang, numpuk pemain, dan nyaris nggak ngasih ancaman ke depan. Kalau mereka masih main sepasif ini melawan Kanada yang super agresif, pertahanan mereka udah pasti bakal dikempur habis-habisan. Lanjut ke bagian kedua, motor taktik dan pemain kunci. Taktik itu kan cuma coret-coretan di atas kertas sampai pemain nerapin langsung di lapangan kan? Nah, buat Kanada, mesin utama mereka itu ada di jendel lapangan tengah, Ismail Kone. Statistik Kone waktu ngelawan Bosnia itu fenomenal banget. Dia nyatat 50 umpan sukses, paling tinggi di tim. Tapi bukan cuma soal jumlahnya, kita harus lihat jenis umpannya. Dia ngelepasin 9 umpan yang membelah pertahanan lawan di sepertiga akhir lapangan. Kalau ketemu tim dengan blok pertahanan rendah kayak Qatar, pemain yang bisa nusuk pakai umpan cerdas kayak Kone ini vital banget. Belum lagi, dia juga nyatat 49 tekanan intensitas tinggi. Dia ini benar-benar perwujudan sempurna dari gaya sepak bola pressing yang dimau sama pelatih Jesse Marsch. Coba kalian perhatiin angka 121 ini. Ada yang bisa nebak ini angka apa? Ini bukan sembarang angka. Ini adalah jumlah detik. Ya, detik. Yang dibutuhin pemain pengganti Kanada, Cy Larin, buat nyetak gol di laga pertama semenjak dia masuk ke lapangan. Dan yang lebih gilanya lagi, itu dari sentuhan pertamanya. Gol itu juga datang dari asis sesama pemain pengganti, Promise David. Fakta bahwa Jesse Marsch bisa masukin 2 pemain dari bangku cadangan yang langsung bikin gol dalam waktu 2 menit, itu nunjukin satu hal. Kedalaman skuad serangan Kanada ini ngeri banget. Jadi, kalau starter mereka mentok melawan Qatar, Kanada punya senjata mematikan yang siap meledak dari bangku cadangan. Terus Qatar mau ngerespon pakai apa? Jawabannya, nyaris sepenuhnya ada di pundak satu nama, Akram Afif. Pemain sayap Al-Sadd ini adalah urat nadinya Qatar. Coba bayangin, kalau kita gabungin performanya di Piala Dunia 2022 dan 2026, Afif udah nyiptain 5 peluang lebih banyak dibanding semua teman setimnya yang lain. Waktu lawan Swiss pun, dia satu-satunya pemain Qatar yang bisa nyiptain lebih dari 1 peluang. Jadi, benang merahnya jelas. Kalau lini tengah Kanada yang dipimpin Kone bisa ngunci pergerakan Akram Afif dan motong suplai bola ke dia, skema serangan balik Qatar bakal mati kutu secara instan. Kita masuk ke bagian ketiga, sejarah dan keuntungan tuan rumah. Sepak bola itu kan nggak cuma dimainin lewat taktik ya. Banyak faktor non-teknis yang sering jadi penentu di panggung sebesar ini. Kalau angka 121 tadi udah bikin kalian kaget, tunggu sampai kalian paham makna angka 17 ini. 17 ini adalah jumlah gol yang dicetak Kanada di 4 laga terakhir mereka saat main di Vancouver. 17 gol dalam 4 pertandingan. Dan tebak mereka kebobolan berapa? Cuma 2.
BC Place ini udah berevolusi jadi semacam benteng yang nggak bisa ditembus buat Kanada. Terakhir kali ada tim yang bisa ngalahin mereka di stadion itu, Meksiko. Dan itu kejadiannya udah lebih dari 1 dekade lalu, tepatnya Maret 2016. Jadi, atmosfer luar biasa di Vancouver ini bakal jadi pemain ke-12 yang super mengintimidasi buat Qatar. Seolah main di kandang belum cukup jadi teror, sejarah juga sangat berpihak ke armada Jesse Marsch. Waktu kedua tim ini ketemu di laga persahabatan tahun 2022 kemarin, Kanada menang 2-0 lewat gol Larin dan Jonathan David. Selain itu, ada tren sejarah yang menarik. Negara tuan rumah Piala Dunia itu selalu buas kalau ketemu tim dari Asia. Rekornya 3 kemenangan tanpa pernah kalah. Tapi tentu aja, selalu ada tekanan di balik sejarah manis. Kalian tahu kan, tuan rumah bersama turnamen ini, Amerika Serikat dan Meksiko, udah berhasil menang di kandang mereka pada Matchday 1. Pastinya publik Kanada bakal nuntut timnya buat ikutan gabung di pesta kemenangan ini. Nggak ada alasan buat kalah. Dan terakhir, bagian keempat, prediksi superkomputer Opta. Kita udah bahas panjang lebar soal gaya main, taktik, efektivitas pemain kunci, sampai ngerinya stadion kandang Kanada. Sekarang, mari kita lihat kesimpulan akhirnya dari kacamata data tingkat tinggi. Superkomputer Opta udah ngejalanin 25.000 simulasi buat laga ini, dan hasilnya ya sangat sepihak. Kanada diprediksi menang di 72,9% simulasi. Buat kalian yang paham dunia prediksi bola elit, probabilitas di atas 70% itu luar biasa masif. Masuk akal, Vi, ingat betapa dominannya serangan Kanada dan solidnya pertahanan mereka, ditambah kepasifan Qatar yang ekstrim di pertandingan pertama. Jurang statistik di antara kedua tim ini emang kelihatan kelewat lebar. Peluang Qatar buat bikin kejutan cuma mentok di 10,6%. Intinya data sangat yakin kalau kemenangan bersejarah itu akhirnya bakal berpihak ke Kanada. Nah, itu dia kesimpulan dari bedah taktik kita kali ini. Di satu sudut ring, kita punya Kanada. Agresif, dominan secara taktik, dan didorong habis-habisan sama ribuan supporter di Vancouver. Di sudut lainnya, Qatar. Sangat pragmatis, murni bertahan dalam, dan menggantungkan nasibnya pada magis seorang Akram Afef plus mungkin sedikit bantuan demi Fortuna. Jadi pertanyaan dari saya buat kalian semua, apa pelatih Qatar diam-diam punya taktik rahasia buat nembus pertahanan tinggi Kanada? Atau gelombang serangan Kanada ini yang akhirnya bakal ngeruntuhin tembok Qatar dan memulai pesta pora di sana? Terima kasih banyak udah gabung di sesi hari ini, selamat nikmatin pertandingannya, dan kita ketemu lagi di bedah taktik seru berikutnya.